Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-cita kalian, pasti kalian berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkungan kalian. Adakah salah satu profesi tersebut yang menjadi cita-cita kalian? Perlu kalian ketahui bahwa semua orang pasti mempunyai cita-cita. Ada yang bercita-cita untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak jarang ada juga orang yang memiliki cita-cita mulia untuk kebaikan orang lain. Sekarang, mari kita membaca teks yang berjudul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus berikut ini. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sangita Lahman nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, berdasarkan teks yang dibaca tadi, kita mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Yang kedua, Sangita ingin menjadi guru karena menurutnya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Yang ketiga, sikap yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik adalah kesabaran dalam membimbing siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang keempat, sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik adalah sabar, peduli, dan ramah. Anak-anak, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-cita kalian. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi seorang dokter kelak? Mari kita membaca puisi yang berjudul Cita-Citaku, karya
M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Perhatikan gambar berikut ini. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar? Ya, tepat sekali. Profesi tersebut adalah sebuah profesi menjadi seorang dokter hewan. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar? Untuk menjadi dokter hewan, tentu kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Anak-anak hebat, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan. Daur hidup hewan ini dibagi menjadi dua. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis, dan juga ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis ini ada yang pertama metamorfosis sempurna, kemudian yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna ini, setelah hewan tersebut menetas telurnya, bentuk tubuh sangat berbeda dari induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, setelah menetas, bentuk mirip dengan induknya. Kemudian pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk ini, dari lahir hingga dewasa bentuknya tetap sama. Sekarang mari kita simak daur hidup beberapa hewan berikut ini. Yang pertama ada daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Pada saat katak dewasa sudah siap untuk bertelur, ia akan mencari genangan air untuk menyimpan telur tersebut. Pada tahap yang pertama, telur menetas setelah kurang lebih 10 hari. Kemudian telur yang menetas tersebut menjadi berudu yang hidup di air dan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. 3 minggu kemudian insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor pada katak tersebut kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Yang kedua ada daur hidup kecoa. Kecoa juga hewan yang bertelur. Kemudian setelah beberapa lama telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Selanjutnya, nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit, tumbuh sayap, dan menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya ada daur hidup capung. Pada tahap yang pertama, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Dan yang terakhir ada daur hidup nyamuk. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayan.
Tempayan ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayan ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk muda hingga dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak lagi hidup di air, ia akan kembali ke air ketika akan bertelur saja. Sekarang tugas untuk kalian, carilah informasi mengenai daur hidup hewan-hewan berikut ini, kemudian kelompokkan hewan mana saja yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ada kambing, belalang, kucing, kecoa, ayam, katak, kadal, kupu, anjing, nyamuk, ular, dan capung. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.